Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, namaku Weni dan tema readingku kali ini adalah yang akan datang padamu di bulan Juli 2022 khusus untuk kamu yang berzodiak Pisces. Dan tanpa berlama-lama, kita langsung lihat aja siapakah dia. Siapakah orang yang akan datang ke kamu di bulan Juli nanti atau Juli ini ya. Ada Temperance, Knight of Wands, Six of Cups, The Hermit, Nine of Swords. Oke, di sini karena kartunya langsung keluar Six of Cups, kemungkinan besarnya orang lama di sini ya, orang lama yang ya bisa di sini mantan kamu, bisa juga di sini adalah teman lama kamu, tetangga masa kecil kamu, teman kantor lama kamu, teman kuliah dan sebagainya. Yang di sini kamu dan dia udah pernah saling kenal, udah pernah membangun atau melalui kenangan-kenangan indah bersama, tetapi mungkin dulu rasanya biasa aja dan sekarang dia bertemu dengan kamu lagi dan ada percikan-percikan cinta yang terasa lebih membara gitu sekarang. Cuma di sini aku lihat dia ini tipe orang yang ingin berpikir banyak dulu. Dia merasa ada banyak kecemasan kalau misalnya dia ingin nembak kamu, karena di sini dia itu butuh waktu untuk mencerna ini semua. Dia ingin adanya kedamaian, dia nggak mau ditolak, takut ditolak gitulah intinya di sini. Kalau misalnya aku datang sama kamu, dicuekin nggak ya? Kalau misalnya aku menyatakan cinta ke kamu, bakal ditolak nggak ya? Dan sebagainya. Maka di sini dia berkutat dengan pikirannya sendiri mengenai perasaannya ini. Walaupun sebenarnya dia di sini mengerti kok bahwa dia ini lagi jatuh cinta sama kamu, bahwa dia ini lagi berbunga-bunga dengan bertemu lagi dengan kamu, entah di sini bertemunya langsung atau bertemu secara online ya, kayak gitu. Ada Knight of Wands di sini, dia prajurit yang cukup cepat pergerakannya, kayak ingin segera menyeriusi hubungan dengan kamu, tapi di satu sisi ada ketakutan dia di sini. Entah di sini ketakutannya apa atau pemikiran mendalamnya ini apa sampai dia masih butuh waktu cukup lama untuk dekat sama kamu. Kemungkinannya sih kalau begini karena sebelumnya dia pernah ada pengalaman kurang menyenangkan mengenai kisah cinta, entah dengan mantannya, mungkin dia dulu pernah mengalami penolakan sehingga dia takut dengan penolakan selanjutnya kayak gitu di sini ya. Dan kemungkinannya dia cakep sih di sini atau cantik ya, kalau dia cewek ya begitulah. Jadi di sini kamu tebak-tebak aja siapakah orang ini, dan dia cukup berani untuk datang ke kamu, untuk bisa ngajak kamu jalan-jalan. Tapi kemudian kalau misalnya kamu nerima jalan-jalannya dia mikir kayak dia nerima jalan-jalan aku karena emang sungkan aja, sebagai teman aja, atau dia mengerti bahwa aku tuh lagi pendekatan sama kamu kayak gitu di sini. Jadi ya dia berkutat dengan pikirannya dia sendiri karena ya itu ada banyak ketakutan dia mengenai kisah cinta. Yang dia bersama dengan kamu ngerasa sangat-sangat damai, berharap bahwa kamu bisa memberikan nuansa yang berbeda di hidupnya, memberikan kebahagiaan yang lebih ke arah damai, perasaan, ketenangan batin dan sebagainya. Ya kemungkinan besar orangnya pemikir sih di sini ya, cerdas juga kayak gitu. Dan ya aku akan lihat di sini sih apa niatan dia yang sebenarnya ke kamu dari segala kebingungan dan kegalauannya dia ini ya. Oke, ada Five of Swords. Oke, Ten of Swords. Oke, The Hero Pen, Eight of Wands, The Lover. Jatuh cinta sih sama kamu ya. Kemungkinan besarnya jatuh cinta. Cuma mungkin di sini dari sisi kamunya ada rasa dingin atau nggak seantusias itu menerima kehadiran dia. Karena di sini aku lihat sebenarnya dari sisi dia ini, dia ingin menjadi orang yang benar-benar memberi kebahagiaan buat kamu. Dan dia di sini kalau misalnya sebelumnya dia pernah ada pengalaman yang kurang menyenangkan mengenai kisah cinta, yang mana mungkin di sini dulu dia nggak sebahagia itu dengan pasangannya, dia belajar dari itu semua. Dia nggak mau mengulangi itu di kisah cintanya selanjutnya. Dan di sini aku lihat sebenarnya dia ini punya rasa percaya diri yang cukup kuat ke kamu, cuma di sini kamunya kayak masih menutup akses, masih kayak belum deh gitu. Dan kalau misalnya dia di sini adalah mantannya kamu, entah apa yang terjadi sebelumnya, tapi di sini sepertinya dia ingin berdamai sama kamu, cukup percaya diri, cuma karena kamunya kayak masih memblokir atau kayak nggak antusias, dingin, cuek, nggak peduli, sehingga di sini dia kayak mikir kayak baliknya aku ini berarti nggak sih buat kamu, atau mungkin di sini kayak kamu tuh masih marah kah sama aku, atau kayak
kamu nolak aku kah, kayak gitu. Di sini dia kayak takut sendiri karena sebenarnya niatnya dia itu untuk hal-hal yang seserius pernikahan. Bahkan di sini, entah di sini orang lama, sekedar teman lama, atau mungkin mantan kamu, energinya dia tuh udah sampai di pernikahan. Karena kartu di hadapan ini selain bercerita mengenai spiritualitas, keimanan, perbedaan agama, perbedaan suku dan sebagainya, tapi di sini juga menceritakan mengenai pernikahan, niat menuju pernikahan. Maka di sini kayak, aduh padahal aku tuh serius loh sama kamu, tapi kamu masih nutup akses ya, kayak gitu di sini. Dan ya dia berpikir karena ya bagaimanapun juga dia mengerti kok bahwa niat dia yang seserius ini akan sia-sia kalau di pihak kamunya kayak dingin, ogah-ogahan gitu loh. Maka di sini dia kayak ya udah, kalau misalnya kamu belum bisa menerima kehadiran aku, ya udah jujur aja gitu loh. Jangan buat aku menunggu-nunggu, jangan gantungkan perasaan aku. Jujur aja kalau memang di sini kamunya ingin kenal dia lebih dalam atau ingin menerima cinta dia, ayo gitu. Ayo, jangan tarik ulur gitu. Dia bukan tipe yang suka tarik ulur gitu loh. Karena dia udah di tahap yang dewasa, serius juga orangnya. Maka di sini kalau misalnya kamu yang main tarik ulur, dia kayak, jadi gimana? Kamu tuh sebenarnya tertarik gak sih sama aku? Kayak di satu sisi kamunya tertarik tapi kayak tiba-tiba kamu hilang gitu loh di sini. Maka dia butuh kepastian itu. Dan kalaupun di sini kamu menolak dia, ya walaupun terasa pahit, tapi dia akan bisa menerima penolakan itu dibandingkan kamu mengombang-ambing perasaan dia dalam status yang gak jelas kayak gitu di sini. Tapi dia berharapnya di sini kamu akan bisa menerima cinta dia sih, bahwa kamu bisa menghalau segala kecemasan dia, bahwa kamu akan menolak dia, bahwa kamu sedingin itu dan sebagainya. Cuma sekali lagi dia akan mengembalikan semuanya ke kamu. Yang pasti di sini dia nggak ingin terombang-ambing ya perasaannya. Jadi bagi dia ingin berpesan ke kamu kalau memang cinta ini nggak bisa menjadi nyata, kalau memang kamu belum bisa menerima kehadiran dia, ya udah jujur aja, nggak apa-apa. Walaupun pahit dia bisa menerima kok, dibandingkan kayak nanti dulu ya, kasih aku waktu berpikir, tapi kamu nggak ngasih batas waktu. Sampai kapan kamu mau berpikirnya gitu loh. Jadi jangan buat dia menunggu ketika kamu tahu kamu belum bisa membalas cintanya, kayak gitu sih di sini ya. Entah ini buat orang baru atau mungkin buat mantannya kamu ya. Dan di sini aku akan lihat beberapa petunjuk lainnya. Getting to know each other. Sepertinya di sini beberapa teman Pisces ada yang ngasih kesempatan ya ke dia buat kenal kamu lebih dalam, buat kamu kenal dia lebih dalam. Dan kalau di sini mantannya kamu balik, ya di sini kamu masih lah butuh waktu lagi untuk kenal dia lebih dalam lagi. Terutama kalau mungkin sebelumnya putusnya cukup menyakitkan, kamu di sini bener-bener butuh untuk meyakinkan diri kamu, bener nggak dia udah berubah, bener nggak dia akan berjuang untuk hubungan ini, ataukah dia hanya sekedar datang karena dia lagi kesepian aja, kayak gitu di sini. Jadi itu dia, dan kamu akan bener-bener mengerti niat baiknya kalau misalnya kamu udah ngobrol lebih dalam, ya punya waktu yang lebih banyak untuk ya kemana gitu, minum-minum kopi sama dia atau jalan-jalan kemana, yang obrolannya nggak sekedar obrolan dangkal aja gitu. Kamu akan bener-bener mengerti niatnya dari sana gitu ya di sini. Jadi ya kalau emang kamu ingin tahu setulus apa dia, ya kamunya juga harus ada komunikasi, gimana kamu bisa mengerti ketulusan dia dan niat baik dia kalau kamunya hanya mengira-ngira aja gitu loh. Worth waiting for. Jadi bagi dia nggak sia-sia untuk menunggu kamu, atau dia di sini akan punya banyak waktu dan kesabaran untuk menunggu kamu, karena bagi dia kamu adalah orang yang cukup unik yang membuat dia yakin mengenai cinta. Dan bagi dia ya udah nggak apa-apa aku tunggu ya, tapi jangan selamanya juga gitu loh. Jadi kalau misalnya kamu kasih aku waktu untuk berpikir, dia akan ngasih kamu waktu. Tapi sekali lagi, kalau emang kamu semakin kesana, makin ngerasa makin gak ada koneksi, ya jujur aja sama dia. Jangan karena kartu ini keluar kamu jadi membuat dia menunggu selama-lamanya tanpa kepastian, karena kasihan dianya juga ya, kayak gitu di sini. Kemudian di sini ada playfulness ya. Di sini dia akan sangat bahagia kalau misalnya kamu menerima cintanya dia di sini. Dia akan ngerasa kayak semakin berbunga-bunga, akan membawa kamu pada kebahagiaan. Terutama di sini kalau misalnya kamu dan dia ini udah pernah kenal, mungkin teman sekolah seperti aku katakan tadi, teman masa kecil, yang mana seperti mengulang memori dulu lagi, yang mana happy kiowo, bersenang-senang tapi sekaligus juga serius mengenai kisah cinta ini. Jadi kisah cinta yang nggak melulu serius-serius aja, tapi juga menikmatilah momennya, kayak gitu di sini ya. Playfulness. Lalu dari retreat di sini ya sepertinya kamu atau dia butuh waktu yang
cukup panjang untuk bener-bener menerima niatnya dia ini. Ya nggak apa-apa, karena yang terbaik sebenarnya bukan menerima cinta dia terburu-buru sementara kamunya belum siap, tapi ya pikirkan baik-baik dulu lah di sini, kenali dia lebih dalam dulu sebelum kamu bener-bener akan jadian sama dia. Ya di sini jadi kalau butuh waktu berdua sama dia, jalan kemana atau ngobrol di kafe mana yang nyaman buat ngobrol yang tenang, ya udah ngobrol aja berdua, entah di sini online atau offline gitu loh. Terutama kalau online hati-hati ya, karena di sini banyak sekali penipuan. Jadi kamu harus benar-benar mengerti dengan kehadiran orang baru yang terutama yang baru kamu kenal banget. Jangan sampai kamu jadi korban selanjutnya, korban scam online, berkedok dating atau kisah-kisah cinta. Jadi pastikan kamu jatuh cinta di orang yang tepat, bukan orang yang sengaja ingin nipu kamu ya. Kemudian di sini ada beberapa kartu mengenai apa sih daya tarik kamu yang membuat dia ini suka sama kamu. Bagi dia kamu tuh pinter, sangat tekun, dan kamu selalu bisa berkomunikasi dengan baik. Jadi kadang ada orang yang pinter secara akademis atau gimana, tapi pola komunikasinya berantakan gitu loh. Jadi di sini kamu pinter, cerdas, dan juga komunikasi kamu bagus di sini ya. Cara kamu berkomunikasi, cara kamu menyampaikan sebuah pendapat, cara kamu menolak, cara kamu menyuarakan isi hati kamu ngerti kapan timingnya, kapan kamu harus mengatakan kejujurannya dan sebagainya, dan ini akan sangat dia hargai. Dan ya karena kamu cerdas sih di sini, makanya itu dia merasa cocok sama kamu, karena dari sisi dianya pun kelihatannya dia di sini sudah punya pola pikir yang dewasa, bijaksana, dan cerdas. Biasanya The Hermit itu ya. Ada di sini kamu tuh sangat kreatif dan punya banyak ide-ide hebat sehingga dia juga sangat tertarik sama kamu. Yang mana ide-ide kreatif kamu ini bisa aja mengenai kayak ngasih surprise, atau mungkin di sini ide kreatif dating di mana, ngedate di mana, malam minggu di mana. Kayak kamu selalu punya ide-ide baru yang mungkin berbeda dari kebanyakan orang, yang membuat kamu sangat unik di matanya dia. Kayak gitu. Kemudian di sini ada kamu sangat berani ya, punya banyak kemampuan yang luar biasa untuk menyelesaikan segala proyek atau pekerjaan yang memang menjadi tanggung jawabnya kamu. Jadi kalau misalnya kamu kuliah, maka kamu akan ngasih effort atau berusaha semaksimal kamu untuk menyelesaikan kuliah kamu ini. Jadi kamu bukan tipe yang setengah-setengah yang coba aja dulu, tapi kalau kamu udah punya impian kayak aku akan kuliah di hukum misalnya, fakultas hukum, maka kamu akan bener-bener effort di sana menyalurkan segala energi kamu, fokus kamu untuk menyelesaikan proyek itu dengan yang terbaik yang bisa kamu berikan gitu loh. Dan kamu bagi dia juga orang yang sangat bisa menghargai diri kamu, yang kamu selalu bisa berterima kasih ke diri kamu, kayak terima kasih ya kamu hari ini udah berjuang, kamu hebat, kamu luar biasa, kayak gitu. Dan ini menjadi hal yang bagi dia sangat-sangat positif ya, yang mana seringkali dia rindukan mengenai kamu. Energi kamu yang bergelora mengenai menjadi yang lebih baik, menjadi versi terbaiknya kamu, membuktikan bahwa kamu bisa menjadi orang yang hebat, kayak gitu di sini. Dan di sini kamu punya intuisi yang sangat-sangat tajam ya bagi dia. Intuisi di sini nggak selalu mengenai indigo atau melihat hantu, nggak selalu begitu, tapi intuisi yang mana kamu bisa mengenali kebaikan hati orang lain, mengenali maksud hati orang lain. Apakah seseorang ini punya niat baik atau niat buruk? Kamu tuh kayak punya intuisi untuk membaca karakter, untuk bisa mengambil sebuah keputusan. Jadi intuisi kamu tuh kayak bagi dia, kadang dia ini tipe orang yang logis banget ya, logis banget, segala sesuatu harus logis, harus berdasarkan fakta, berdasarkan bukti ilmiah. Tapi kadang bagi kamu kayak ya kadang kamu hanya perlu berpegang pada intuisi gitu loh. Dan kadang keputusan kamu, misalnya kamu mau ke rumahnya si A dan kamu baru pertama kali ke sana, mungkin di Google Map kamu nyuruh kamu belok kanan, tapi kamu kayaknya belok kiri deh, kayaknya belok kiri lebih cepet deh, dan ternyata benar belok kiri lebih cepet dibandingkan belok kanan, yang mungkin kayak tiba-tiba di belok kanan tuh ada kecelakaan atau ada sebuah kejadian yang membuat macet, kayak gitu-gitulah di sini. Jadi begitulah intuisi kamu bekerja ya di sini. Kemudian ada kamu itu seperti seorang guru yang luar biasa, yang mana kamu bisa menyebarkan banyak kebijaksanaan, banyak pola pikir dewasa, membuat banyak orang lain bisa punya perspektif yang lebih luas. Dan sangat mungkin kamu di sini open minded ya, yang mana kamu nggak membeda-bedakan orang dari warna kulit semata, hanya dari agama aja atau dari suku aja. Bagi kamu kenal dengan banyak orang itu menyenangkan, karena
kamu menilai value seseorang dari sikapnya, dari tutur katanya, bukan dari backgroundnya apa, kayak gitu di sini. Maka di sini kamu sangat senang punya banyak teman dan nggak membeda-bedakan hanya dari apa yang tampak mata atau ya suku dan sebagainya gitulah. Kamu bukan tipe orang yang sara gitu ya. Dan di sini adalah apa yang kamu rasakan atau apa yang dia rasakan mengenai kamu selama bulan Juli nanti ya. I love you more than you know. Aku mencintai kamu lebih dari yang kamu tahu. Oh, dalam banget sih ini, dalam banget ya. Maka di sini ya, iya ini yang dia rasakan. Jadi sekarang terserah kepada kamu, apakah kamu akan percaya atau tidak. Aku tidak perlu menjelaskan ini lebih banyak lagi, kamu udah mengerti lah ya artinya. Dan di sini pertengkaran ini menyakiti hatiku. Mungkin di sini lebih kepada ya dulunya kalau misalnya dia adalah mantan yang putusnya sama kamu cukup menyakitkan, ya pertengkaran itu membuat kamu sangat-sangat sakit hati, dan inilah yang menyebabkan kamu kayak masih ngeblokir dia, masih menutup akses buat komunikasi dan sebagainya. Jadi emang kamu butuh waktu untuk bisa menerima dia kembali gitu ya. Ya nggak apa-apa, karena yang namanya patah hati atau sakit hati butuh waktu juga untuk bisa sembuh kembali. Ya di sini lebih realistis, tolong. Hidup aku nggak selalu tentang kamu. Jadi mungkin di sini kamu ngerasa segala pergerakan dia ini sangat-sangat cepat ya, terutama karena di sini kartunya mengenai wands yang mana unsurnya adalah api yang cepat gitu ya, yang membara-bara. Jadi kayak tolong dong di stop dulu perhatiannya. Aku tuh lagi sibuk kerja, aku tuh lagi pengen fokus ke kuliah, kayak gitu juga bisa. Jadi ya kalau dia di sini ingin kayak kamu tuh kenapa nggak ngebales pesan aku, atau kenapa kamu nggak ngangkat telepon aku, ya karena waktu aku 24 jam nggak bisa buat kamu, kayak gitu di sini ya. Mungkin dari kamu bisa, atau mungkin dari dia juga bisa. Jadi kayak ayo kita lebih realistis mengenai hubungan ini ke depannya gitu. Kita sudah sama-sama dewasa, kita bukan anak kecil lagi, kayak gitu ya. Aku tidak bisa melawan perasaan ini lebih lama lagi ya di sini. Ya mungkin dari dianya lah ya, dia nggak bisa menyembunyikan perasaannya bahwa dia ini sangat-sangat jatuh cinta sama kamu, atau kalau dia mantan kamu dia sangat-sangat ingin kembali ke kamu, memperbaiki keadaan, memperbaiki situasi, komunikasi lagi sama kamu dan sebagainya. Makanya di sini dia kayak modal nekat aja udah, dan walaupun ada cemas-cemasnya tapi kayak ya kalau nggak dicoba mana tahu hasilnya, kayak gitu di sini ya. Ada ragu di hatiku di sini ya, bisa jadi ini adalah kamu ya, yang mana mungkin kalau emang kamunya masih belum bisa seserius itu untuk menanggapi kehadiran seseorang atau memulai sebuah kisah cinta, ya kamunya ragu. Mungkin karena dari segi kriteria kepribadian mungkin nggak seperti yang kamu harapkan, atau mungkin kalau ini mantan kamu ya kamu kayak ragu, kayak nanti kamu mengulangi kesalahan yang sama, apakah benar kamu sudah berubah dan sebagainya gitu sih di sini. Ada ragu mengenai rasa cintanya ke kamu. Tapi ya pada akhirnya semua kembali ke kamu. Apakah kamu akan menerima dia atau tidak? Pesanku, jangan jatuh cinta terburu-buru. Pikirkan lagi, kenali lebih dalam, baru kamu bisa memutuskan apakah kamu akan memulai kisah cinta ini bersama dia atau bagaimana gitu ya. Oke, buat teman-teman Pisces di sini itu yang bisa aku reading mengenai kamu. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye bye.